Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Alexandria Sepulvedana dengan NIM 242410102033. Saya dari kelas pemrograman antarmuka aplikasi kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas TM yaitu LKM1 yang dimana membuat sebuah API sederhana. Domain atau tema yang dipilih itu adalah sebuah puskesmas. Karena saya terinspirasi dengan puskesmas yang ada di tempat saya, yang dimana itu puskesmas Pakrang itu masih melakukan pencatatan data pasien itu masih secara manual dan menggunakan kertas. Kemudian teknologi yang digunakan ini menggunakan bahasa SISAP dan juga ASP.NET Core Web API, dan untuk database-nya itu menggunakan PostgreSQL. Kemudian dari aplikasinya itu akan package yang bernama NPG-SQL, kemudian Swagger seperti itu. Menampilkan dan menjelaskan tabel-tabel yang dirancang di situ. Saya membuat 4 tabel, ada tabel pasien, kemudian tabel dokter, dan kunjungan, dan juga rekam medis seperti itu. Di tabel pasien ini ada soft delete, datanya sangat krusial, jadi sangat disarankan untuk menggunakan soft delete. Jadi dari database-nya, kemudian ada si dokter, ada nama spesialisasi, kemudian nomor HP. Mungkin saya tunjukkan saja untuk tabelnya. Nah, di sini ada ERD-nya itu ada rekam medis, yang dimana rekam medis ini menyimpan ID dokter. Kemudian yang pasien ini, karena pasien itu sering melakukan kunjungan, jadi pasien berhubungan dengan si kunjungan. Oke, kemudian untuk kunjungan ini berelasi dengan si rekam medis. Jadi di sini bakalan menyimpan ID kunjungan dan juga ID dokter di rekam medis seperti itu. Oke, kemudian untuk sampel data yang sudah dimasukkan, tunjukkan sampel data. Di sini saya sudah membuat beberapa sampel data. Misalnya untuk data pasien, saya membuat 5. Kemudian dokternya, saya juga sudah membuat 5. Dan kunjungan, saya juga membuat 5. Dan rekam medis, saya membuat 6. Oke, mungkin di sini saya sedikit menjelaskan terkait tabel-tabelnya. Tabel-tabel di sini untuk si pasien ada ID, nama, jenis kelamin, tanggal, alamat, nomor HP. Kemudian create dan update ini untuk mengetahui kapan kali dibuat dan kapan update-nya. Kemudian ada delete add, ini difungsikan bukan hard delete, jadi soft delete. Jadi datanya tetap ada, tapi tidak dimunculkan di sistemnya. Karena data pasien ini sangat krusial seperti itu. Kemudian ID-nya ini serial, namanya varchar 100, jenis kelaminnya ini saya bikin cek, yaitu laki L atau P, yaitu untuk laki-laki dan perempuan, tanggal lahirnya date, alamatnya itu teks karena berisi long text ya. Kemudian nomor HP-nya itu varchar, berisi 15. Kemudian di indeksnya ini berdasarkan nama. Oke, untuk yang dokter ini ada ID dokter, ada nama, spesialisasi, nomor HP, create, dan update. Karena tidak begitu krusial, jadi tidak ada soft delete. ID dokter, serial, nama varchar, spesialisasi varchar, nomor HP-nya juga varchar, seperti itu. Kemudian kunjungannya ini karena memuat beberapa tabel, jadi bakal ada constraint yang dimana FK-nya pasien ini berhubungan dengan si tabel pasien. Kemudian FK-nya pasien ini diambil dari ID-nya si pasien, referensinya dari tabel pasien, ID pasien, seperti itu. Oke, ada ID kunjungan, ID pasien, tanggal kunjungan, keluhan, seperti itu. Karena ini berhubungan dengan si dokter. Oke, yang rekam medis ini berhubungan dengan kunjungan, berhubungan juga dengan dokter, seperti itu. Oke, di sini ada ID kunjungan, ID dokter, terus ada ID-nya si rekam medis, diagnosa, tindakan, biaya, dan juga create dan juga update. Biayanya ini menggunakan desimal. Oke, selanjutnya adalah demo serta jelaskan tiap endpoint yang dibuat. Oke, untuk demonya ini seperti ini, dijalankan terlebih dahulu. Oke, ini udah muncul. Kalau misalnya ini lalu tambahkan Swagger di akhir, nah di sini bakal muncul. Untuk itu di sini ada get, post, kemudian get by ID, kemudian put, delete. Untuk si dokter yang kunjungan ada post, get, dan juga get by ID pasien. Kemudian yang pasien ini ada get, post, get by ID pasien, put by ID, kemudian delete. Rekam medisnya ini ada post, get, kemudian get berdasarkan ID si dokter. Oke, di sini saya akan get terlebih dahulu untuk si dokter, yang dimana get ini adalah menampilkan dari database-nya yang dokter. Nah, untuk database-nya yang dokter, kalau misalnya dia berhasil, dia akan menampilkan status sukses dan juga data-data dari tabel dokter. Dari tabel dokter ini sudah sesuai, ada ID 1 namanya, kemudian sampai ke ID 5. Mungkin dapat ditampilkan terlebih dahulu ya. Apakah sesuai atau belum? Dokter. Oke, ini udah benar, ID 1-nya ini namanya Dokter Adrian, spesialisasi umum. Ini Dokter Adrian, spesialisasi umum. Kemudian yang nomor 5 ini Dokter Eka, kulit. Dokter Eka, kulit. Oke, berarti sudah sesuai. Pos ini kan berarti untuk menambahkan. Di sini saya menambahkan misalnya nama saya yaitu Dokter Aden misalnya ya. Kemudian spesialisasi spesial gigi, kemudian nomor HP sama. Oke. Dia execute, dia bakalan sukses. Kalau misalnya dia sukses akan menampilkan kode 201. Dokter bisa ditambahkan. Kalau misalnya di sini saya kosongkan. Nah, kalau misalnya dikosongkan, dia bakal memunculkan sebuah error, yang itu errornya error code 400. Dia menampilkan
ini status 400 dan juga errornya itu spesialisasi file is required none. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang get, oh ya mungkin dapat dicek lagi ya yang dokter apakah udah masuk. Oke, udah masuk ya dokter, Aden. Kemudian misalnya ini get berdasarkan ID, mungkin dapat yang barusan dibuat ya, 6. Oke, berarti dia bakalan sukses seperti ini. Kalau misalnya dia berhasil dan juga ada datanya. Nah, misalnya yang tidak ada itu 7 kan, karena di sini sampai 6 cuman 7. Nah, dia bakalan menampilkan error code 404 yaitu dokter tidak ditemukan. Statusnya itu error. Oke, put ini berarti melakukan edit ya. Editnya ini berdasarkan ID. ID-nya misal aku mau saya mau untuk ID 6 namanya diganti dokter dengan nama panjang misalnya dokter Aden Alexandria, spesialisasinya itu gigi, kemudian nomor HP-nya. Oke. Nah, itu bakalan sukses dan message-nya dokter berhasil ditambahkan. Misalnya kalau nomor HP-nya kosong itu tidak bisa karena harus memasukkan nomor HP. Jadi semua inputan itu harus terisi seperti itu. Kemudian untuk yang kunjungan dan juga rekam medis karena membutuhkan ID, mungkin bisa langsung ke pasien aja ya karena ini yang biasanya sering. Nah, di sini untuk get-nya ini udah sesuai yaitu menampilkan semuanya dan di sini sudah ada ketampil semua. Kemudian API post. Misalnya untuk menambahkan ini namanya seperti ini. Jika misal jenis kelaminnya itu biasanya kan harus P atau L, berarti perempuan. Kemudian ini diganti dengan tanggal yang sesuai saja, tanggal lahir. Misalnya tanggal 13 2020, kemudian alamatnya itu Jember. Nomor HP-nya oke, execute. Dia bakalan sukses dan menampilkan message pasien berhasil ditambahkan. Kalau misalnya di sini ini kan date ya awalnya. Kalau misalnya di sini saya kasih tanggal 10. Nah, dia bakalan error karena jasanya ini harus berupa date time seperti itu. Oke, mungkin dapat dilihat yang pasien. Nah, jika seperti itu udah masuk berarti ya. Kalau misalnya get by ID nih ya, berarti mengambil data berdasarkan ID 6. Oke, ID 6 yang barusan sudah dibuat yaitu jika. Oke, berarti udah ada juga. Kalau misalnya yang put berarti melakukan edit kan ya berdasarkan ID 6. Di sini ID-nya ini saya mau kasih nama Cika Putri. Kemudian perempuan. Terus ininya harus diisi semua seperti yang ada di dokter. Kemudian alamatnya ini Jember. Jadi memang harus terisi semua. Nah, sukses, pasien berhasil diupdate. Kalau misalnya ini perbedaannya kan di Cika Putri ya. Kalau misalnya dijalankan, nah ini bakalan Cika Putri dan update sesuai dengan ID-nya si pasien. Ini ID 6. Oke, selanjutnya adalah delete. Nah, untuk delete ini berarti menghapus pasien berdasarkan ID. Di sini saya bakalan menghapus dari ID yang sudah kita buat yaitu ID 6. Kalau misalnya di execute, nah dia berhasil dengan code-nya itu 200 dan juga message-nya itu pasien berhasil dihapus dalam kurung soft delete. Nah, soft delete ini kan berarti tidak dihapus secara permanen di dalam database ya. Jadi dia gak bakalan muncul di sistem. Dibuktikan dengan ada tulisan delete at ini. Nilainya 0. Kalau misalnya dia 0, bakalan menampilkan di delete at-nya itu 0, dia bakal menampilkan datanya itu di sistem. Kalau misalnya dia udah keisi berupa tanggal, dia gak bakalan keisi di sistem seperti itu. Oke, rekam medis juga sama. Oke, selanjutnya menunjukkan skenario error sudah dijalankan ya barusan. Kalau misalnya error yang delete deh, yang delete ini kan barusan udah dihapus. Nah, kalau misalnya di delete lagi ID 6, pasien itu tidak ditemukan karena dia udah di soft delete. Kalau 404 itu berarti pasien itu tidak ditemukan. Kalau misalnya 400 error 400 itu berarti dia ada kesalahan seperti itu. Nah, ini kesalahan dalam inputan yaitu nomor HP-nya itu harus diisi seperti itu errornya. Kemudian tunjukkan serta dan jelaskan struktur folder project. Oke. Untuk folder projectnya ini berupa controllers, kemudian ada DTOS, ada helpers, kemudian models. Nah, untuk helpers ini untuk SQLDB helper ini buat agar apa sih namanya itu connect ke database seperti itu. Kemudian API respond agar kalau misalnya ada error itu kita dapat mengetahui statusnya apa, message-nya apa seperti itu. Jadi API responnya itu seperti apa. Kalau misalnya dia juga berhasil, dia bakalan menunjukkan seperti apa. Ada di helpers. Kemudian pasien DTO ini agar tidak mengakses langsung ke modelsnya si pasien. Jadi karena ada ID kemudian ini sangat krusial ya. Jadi dibuatkan sebuah file baru bernama pasien DTO agar tidak langsung mengakses ke database seperti itu. Kemudian models ini untuk menyimpan parameter, untuk menyimpan
kolom yang ada di database. Kemudian ini ada kolom ID, nama, spesialisasi, nomor HP untuk dokternya di sini untuk menyimpan kolom-kolom yang ada di database. Nih, kemudian pasien seperti ini. Oke. Nah, kemudian controller ini untuk menyimpan semua logika di mana itu get, post, kemudian put, delete itu bakalan ada di controllers. Seperti itu logikanya. Nah, di sini ada HTTP get. Nah, dari sini kan kita dapat melihat bahwasanya ini untuk menampilkan dokter berdasarkan ID-nya. Cuman ID aja. Kalau HTTP get berdasarkan ID. Kalau HTTP get yang secara keseluruhan di sini berarti menampilkan seluruh data dari dokter seperti itu. Menunjukkan satu endpoint dan jelaskan alur kode dari request hingga respon dikirim. Post. Ini kan post berarti kan membuat ya. Nah, dari membuat ini dari awalnya ini melakukan request ke pasien DTO. Pasien DTO melakukan validasi apakah requestnya itu udah sesuai atau benar berdasarkan ini. Nah, kalau misalnya dia itu 0 atau kosong, dia bakalan memunculkan API error yang message-nya itu data tidak valid. Oke, kalau misalnya dia itu udah gak error alias udah sesuai semua dari tipe datanya, kemudian pengisian inputannya itu udah benar, dia bakalan membuka database-nya. Di sini, kemudian melakukan insert. Nah, di insert ini ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor HP. Berdasarkan form yang ada di database, ada create, add, dan juga update. Kemudian dari parameter yang sudah diinputkan itu dimasukkan ke dalam query-nya ini agar tidak terjadi SQL injection. Jadi dibuatkan sebuah var query. Kemudian dimasukkan ke dalam sini untuk inputannya, DTO nama, kemudian JKT, yaitu jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, alamat, dan juga nomor HP, kemudian create add dan juga update add itu berdasarkan current timestamp saat ini, seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah sesuai, dia bakalan dieksekusi, dan kalau misalnya dia udah sukses, dia bakalan menampilkan status sukses dan juga message-nya pasien berhasil ditambahkan. Kalau misalnya udah memunculkan message seperti ini, maka pasien itu udah ditambahkan dan HTTP postnya ini udah sesuai seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.